warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Nurita Fahimi. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Peran bank sangatlah besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semua sektor usaha, baik sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, perumahan, dan lainnya membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya. Bank memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, penghimpun dana yang berupa tabungan, giro, dan deposito. Yang kedua yaitu menyalurkan dana yang berupa kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Yang ketiga yaitu memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti pengiriman uang atau transfer, penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan dalam negeri, letter of credit, safe deposit box, bank garansi, dan jasa lainnya. Di sini ada sejarah Bank Indonesia. Bank Indonesia dahulu memiliki nama The Javasche Bank yang berdiri pada tahun 1828 oleh pemerintahan Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi The Javasche Bank sebagai bank sentral dengan 3 tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Pada tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Selain 3 tugas pokok bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu pemerintah sebagai agen pembangunan, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Saya Arsidianti Fauzia. Materi selanjutnya adalah peranan Bank Sentral. Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia memiliki 5 peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yaitu yang pertama, menjaga stabilitas moneter. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Yang kedua, menciptakan kinerja keuangan yang sehat. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, memonitor sektor keuangan. Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara makroprudensial, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensial kejutan yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Yang kelima, jaring pengaman sistem keuangan. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi Bank Sentral sebagai lender of the last resort
Fungsi lender of the last resort merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Saya Novita Sari Apriliani akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tujuan dan fungsi Bank Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan BI ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI didukung oleh 3 pilar, yaitu merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melakukan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Selanjutnya ada pengaturan dan pengawasan bank. Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, BI juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Selanjutnya ada upaya restrukturisasi perbankan. Sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perekonomian Indonesia, BI telah menempuh langkah restrukturisasi perbankan yang komprehensif. Langkah ini mutlak diperlukan guna memfungsikan kembali perbankan sebagai lembaga perantara yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, di samping sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter. Restrukturisasi perbankan tersebut dilakukan melalui upaya memulihkan kepercayaan masyarakat, program rekapitalisasi, program restrukturisasi kredit, penyempurnaan ketentuan perbankan, dan peningkatan fungsi pengawasan bank. Selain itu, Bank Indonesia mempunyai tugas melakukan neraca pembayaran. Selanjutnya, ada peran BI pasca terbentuknya OJK. Tugas BI setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut OJK relatif berkurang karena tugas BI yang terkait dengan pengaturan dan pengawasan perbankan, khususnya mikroprudensial, sudah diserahkan ke OJK sejak tanggal 1 Januari 2014. Meskipun demikian, BI tetap mengawasi perbankan dari sisi makroprudensial atau stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, BI sebagai lembaga yang memiliki otoritas di bidang keuangan atau sistem keuangan, maka sifat pelaksanaan tugas BI dapat diklasifikasikan berdasarkan pendekatan makroprudensial dan mikroprudensial. Adapun peran BI pasca terbentuknya OJK yaitu merumuskan dan menerapkan kebijakan moneter, mengatur kelancaran sistem pembayaran, serta stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya ada pengertian Otoritas Jasa Keuangan yaitu OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan sebuah lembaga baru yang dirancang untuk melakukan pengawasan secara ketat lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Menurut para pakar ekonomi, yang pertama yaitu Menko Agus Martowardojo, pembentukan OJK diperlukan guna mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. Di sisi lain, pembentukan OJK merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia. Yang kedua yaitu Fuad Rahmani yang menyatakan bahwa OJK akan menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang selama ini cenderung muncul, sebab dalam OJK fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah. Yang ketiga, Darmin Nasution yang merupakan OJK adalah untuk mencari efisiensi di sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan.
sebab suatu perekonomian yang kuat, stabil, dan berdaya saing membutuhkan dukungan dari sektor keuangan. Terima kasih. Nama saya Anissa Siwiskararum. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan fungsi kewenangan OJK. Yang pertama, tujuan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Yang pertama, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjut dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dan yang kedua, fungsi Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari Forum Stabilitas Keuangan. Dan yang kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yang sama seperti sekarang. Dan yang terakhir, pengawasan bank keluar dari otoritas BI sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru. Dan yang terakhir, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan OJK ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugasnya, OJK memiliki wewenang sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Dan yang kedua, kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Dan yang terakhir, wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan OJK ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugasnya, OJK memiliki wewenang sebagai berikut. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi. Yang pertama, perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Yang kedua, kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi 1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal, minimum batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank. Yang kedua, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. Yang ketiga, sistem informasi debitur. Yang keempat, pengujian kredit testing. Yang kelima, standar akuntansi bank.